Baik kita semua, oleh karena kasih anugerah Tuhan, kita boleh dipertemukan di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita mempersiapkan segala kehidupan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kebaikan dan kemurahan Tuhan selalu indah dianugerahkannya. Nafas hidup dan panjang umur diberikannya kepada kita. Sangat layak baginya menerima seluruh pengagungan dari umat yang dikasihinya. Di tengah badai gumul kehidupan, Dia selalu hadir memenangkan kita, dan Dia tak pernah membiarkan kita sendirian di dalam menjalani kehidupan. Baik hari ini bahkan kuasanya nyata dalam keheningan sekalipun. Karena itu, marilah dalam sukacita memuji dan menyembah Dia. Kuasa Allah dalam keheningan menjadi tema penuntun sepanjang ibadah saat ini. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian indahnya saat yang teduh. Jemaat Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Menyertaimu juga. Terima kasih, silakan duduk. Kita akan bermazmur dari Mazmur 85 ayat 9 sampai 14. Kita akan baca secara alternatif majelis gereja dan jemaat. Kita mulai. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan.
Bukankah ia hendak berbicara tentang damai? kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, Supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan, sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. kesetiaan akan tumbuh dari bumi. Dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan Akan memberikan kebaikan. Dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, Dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Amin. Firman Allahku ingin ku dengar, bukankah maknanya sejahtera kepada umat pengasihannya. Asalkan jangan murtad segera, damai surgawi nampak di depan bagi yang pada Dia berkenan, hingga semarak kemuliaannya tinggal di bumi untuk selamanya. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kita akan kembali mendengar untuk menghayati perintah mengasihi. Akhirnya, hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Perintah
Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan, Allah kami yang maha besar dan maha kasih, kami orang berdosa ini menyadari bahwa kami tidak sepantasnya menghadap hadirat-Mu oleh karena dosa-dosa kami. Kami sering melanggar titah-Mu, baik dalam pikiran maupun dalam ucapan dan perilaku kami setiap hari. Kami tidak sanggup membilangi dosa-dosa kami, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia menyimpan amarah. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Bapak Ibu, kita akan mensyukuri segala berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita membawa persembahan kepada Tuhan. Dan kita dituntun firman Tuhan dari Roma 10 ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Tuhan yang sama adalah Tuhan dari semua orang dan bermurah hati kepada semua orang yang berseru kepadanya. Sambil pun kita jalankan, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 367 ayat 1, 2, dan 5. Padamu Tuhan dan Allah. Persembahkan
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, masih ada persembahan melalui Natura yang kita akan uangkan. Ini untuk pembangunan bawang merah. Ya, bawang merah untuk pembangunan. Iramo? Ya, bawang merah masih segar. 25.000 satu kali. 25 dua kali, 30 satu kali. 32 kali. Dan misa kilo lante 30.000 40 satu kali. 42 kali. 50 satu kali. 2 kali. 50 3 kali. Telur ayam kampung untuk lansia. Nah, pas pesulai staminan tadi. Iramo 50 pesan. 50 penduan. 100 satu kali. 100 2 kali. 100 3 kali. Yaitu untuk pembangunan Katapi. Mangka mau diparut. Ya, sudah diparut. Di halaman nomor rate balik karap peraga 50. 20 satu kali. 20 2 kali. 20 3 kali. Ya, masih Natura yang sama untuk pembangunan Katapi. Lengkap, ada Katapi, ada Cre, ada daun salam. 30 satu kali, 2 kali, 30 3 kali. Ini apa? 50 satu kali, 52 kali, 50 3 kali. Kembali, Sule, ya. Apa Sule? Tonton Pak Cindy, ya. Tatoleh untuk pembangunan. Piramo? Tak mau? 50.000 satu kali, 52 kali, 50 3 kali. Ya, ini buah pepaya untuk sekolah minggu. 50 ada 2 tahu. 100 satu kali. 102 kali, 103 kali. Sisa ini untuk sekolah minggu. 50 satu kali. 100 satu kali. 102 kali. 100 3 kali. Demikian Natura, ucapkan terima kasih kepada kita semua yang telah mengambil bagian. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, bersama dengan sukacita kami
telah Engkau tuntun dari tempat kami masing-masing. Engkau mempersatukan kami di dalam rumah-Mu yang kudus. Sukacita yang ada pada kami, merasakan kasih dan cinta-Mu sepanjang minggu, boleh kami nikmati. Dan bersama-sama sukacita kami pada saat ini, kami membawa dan memberikan ucapan syukur berupa pundi, natura, hati dan hidup kami. Inilah Tuhan kami bawa, kuduskan dan berkati untuk dipakai memberitakan firman-Mu, dan kami semakin mengerti dalam hidup ini bahwa kami adalah milik-Mu. Inilah persembahan kami Bapa, di dalam Tuhan Yesus kami bawa kepada Bapa di surga. Amin. Sekarang beri syukur, besarkan nama Tuhan. Nyanyian rohani 16 ayat 2. Kita berdoa untuk menerima firman Tuhan. Kami terus mengagungkan nama-Mu Bapa di sorga dalam persekutuan ini. Kasih-Mu sungguh melimpah bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau boleh melayakkan kami menghadap hadirat-Mu pada saat ini. Firman-Mu pun sedia untuk diberitakan kepada kami sekalian. Namun siapakah hamba-Mu yang akan berdiri menjadi penyambung lidah-Mu ya Tuhan? Hamba-Mu penuh dengan keterbatasan, tapi hamba percaya bahwa Engkau yang telah memanggil untuk pekerjaan-Mu ini, Engkau pula yang akan memampukan menyampaikan firman-Mu dengan kuasa-Mu sendiri. Lektor 1 dan 2 juga Tuhan tolong untuk menyampaikan firman Tuhan dengan benar kepada kami. Dan kami sebagai jemaat Tuhan yang akan mendengar, Roh Kudus pula lah yang akan memampukan kami dalam kerendahan hati menerima firman-Mu. Kami semua dibaharui, diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, berkata-katalah, ini kami telah sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup. Senantiasa kami memohon kasih-Mu Bapa di sorga, haleluya, amin. Pembacaan pertama dari Pertama Raja-Raja 19 ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-18. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian.
apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri lah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabutnya waktu. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu ingin besar dan kuat yang membela gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu, dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apa kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja-raja Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Firman Tuhan. Pembacaan kita selanjutnya terambil dari Roma pasal 10 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Roma pasal 10 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan. Kebenaran karena iman. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya, ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia?
Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Haleluya. Jemaat Tuhan, inilah Injil Yesus Kristus dari Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera mendesak murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air dan mendatangi Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu keduanya naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan renungkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama dalam tema Kuasa Allah dalam keheningan. Kuasa Allah dalam keheningan. Kuasanna puang payan lan kamaktanan. Kuasanna puang payan lan kamaktanan. Kuasa Allah dalam keheningan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman besar bersama Tuhan tidak membuat seseorang kebal
terhadap kelelahan. Orang yang pernah kuat bisa saja menjadi lemah, benar? Orang yang pernah berani bisa saja menjadi takut. Bahkan orang yang pernah mengalami pertolongan Tuhan secara luar biasa, suatu hari bisa bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Orang yang begitu giat melayani Tuhan bisa ada di titik-titik jenuh dalam hidupnya. Dan itulah yang sesungguhnya sedang dialami oleh Elia dalam bahan utama kita hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Elia baru saja mengalami kemenangan yang begitu besar di atas Gunung Karmel menghadapi 450 nabi palsu. Mereka menyaksikan bagaimana api Tuhan turun dari langit. Bangsa Israel menyaksikan bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup. Tetapi hanya oleh satu ancaman Isabel membuat Elia ketakutan, melarikan diri, bersembunyi. Dan dalam persembunyian itu, dalam pelarian itu ia mengalami kelelahan, bahkan berharap ingin mati saja. Dalam pelarian Elia, ia tiba di sebuah gua di Gunung Horeb, dan di sana Tuhan datang bertanya, "Apa kerjamu di sini, Elia?" Pertanyaan ini tentu bukan karena Tuhan tidak tahu keberadaan Elia. Kita tahu Tuhan itu Maha tahu. Tapi mengapa Tuhan masih bertanya, "Elia, apa kerjamu di sini? Mengapa rakoin dete?" Pertanyaan ini Bapak Ibu Saudara-saudara sesungguhnya sedang memberi ruang kepada Elia untuk mencurahkan isi hatinya, apa yang sedang dia alami. Dan benar Elia menjawab, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, merobohkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendiri saja yang masih hidup, dan mereka berusaha mencabut nyawaku." Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah masalah Elia. Ia tidak hanya sedang kelelahan, ia sedang melihat seluruh hidupnya melalui kelelahan itu. Ia merasa sendirian, ia merasa perjuangannya sia-sia. Elia tidak hanya mendapatkan masalah, ancaman dari Isabel, tetapi sesungguhnya ia sendiri mengalami masalah dalam dirinya, yaitu krisis iman. Dan bukankah itu juga sering terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara? Ketika kita berhadapan dengan sebuah persoalan, bahkan ketika kita sudah terlalu lama dalam persoalan itu, kadang-kadang kita tidak lagi melihat seluruh kenyataan kehidupan kita. Kita hanya melihat bagian yang menyakitkan itu, lalu kita berkata, tidak ada lagi jalan. Mintu nata emoga una, upu loku. Saya sendirian. Mintu tu apa pokok tenasang mo gaina. Hanya karena kita fokus pada satu persoalan itu. Lalu kita tidak mampu lagi melihat kehidupan kita secara menyeluruh. Padahal pekerjaan Tuhan sedang berlangsung di balik apa yang mungkin sedang tidak kita pahami saat itu, seperti firman-Nya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Pengalaman Elia ini mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa apa yang kita rasakan memang itu nyata, tetapi apa yang kita lihat itu belum tentu seluruh kenyataan. Hanya sebagian kecil dari seluruh kenyataan hidup yang kita jalani. Dalam kondisi yang dialami oleh Elia itu, Tuhan kemudian berkata kepada Elia, "Keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan."
Kemudian datang angin besar, gunung terbelah, batu-batu dihancurkan. Tetapi Tuhan tidak ada di dalam angin itu. Sesudahnya gempa, tetapi Tuhan tidak ada juga di dalam gempa itu. Kemudian api, tetapi Tuhan juga tidak ada di dalam api itu. Lalu semuanya menjadi sunyi. Dan terdengarlah bagi Elia bunyi angin sepoi-sepoi. Disitulah Elia menyadari kehadiran Tuhan. Elia disadarkan bahwa Tuhan tidak selalu bekerja melalui sesuatu yang besar dan menggemparkan. Kadang-kadang kuasanya justru hadir dalam keheningan. Sesuatu yang sering dianggap sepele. Dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak juga yang mungkin sering melihat atau nanti mengakui pekerjaan Tuhan itu ketika ada hal-hal besar terjadi dalam hidupnya. Tetapi melalui kisah Elia ini diperlihatkan kepada Elia dan bahkan kita semua bahwa Allah tidak selalu bekerja melalui sesuatu yang besar, yang spektakuler, yang menggemparkan. Kadang-kadang kuasa Allah justru hadir di dalam keheningan, di dalam sesuatu yang sederhana, dalam sesuatu yang kita anggap sepele, dalam sesuatu yang kita anggap tidak ada lagi jalan. Elia sebelumnya mengenal Tuhan melalui api Bapak Ibu Saudara-saudara di Gunung Karmel. Sekarang ia harus belajar mengenal Tuhan melalui keheningan. Di sanalah Tuhan menenangkan hatinya, meluruskan pandangannya, dan mengingatkan bahwa ia tidak sendirian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sering berpikir bahwa kalau Tuhan bekerja, pasti sesuatu yang besar terjadi. Atau nanti kalau sesuatu yang besar itu terjadi dalam kehidupan kita, maka di situ Tuhan bekerja. Kalau tidak, Tuhan tidak bekerja. Nanti kita berpikir bahwa Tuhan hadir ketika kita ada dalam masalah, lalu masalah itu langsung selesai. Ketika kita berdoa kepada Tuhan dan langsung dijawab oleh Tuhan. Kita sakit dan langsung disembuhkan oleh Tuhan. Ada masalah dan langsung ada jalan keluar. Pertolongannya datang dengan spektakuler dalam kehidupan kita. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini dari 1 Raja-Raja 19 menunjukkan bahwa Allah tidak selalu hadir dalam sesuatu yang menggemparkan. Kadang-kadang ia hadir dalam sesuatu yang sangat lembut, dalam sesuatu yang sangat sederhana, dalam sesuatu yang kadang-kadang tidak kita sangka-sangka. Dan saya yakin itu Bapak Ibu, sebenarnya ada begitu banyak titik dalam kehidupan kita. Biasa den teme apa biasa dikolek, iyo le tangga disangka-sangka liu, tangku sangka-sangka liu. Na bisa payan, na bisa kolai, nama adindah ditama tekatuanku. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam kehadiran Tuhan di tengah-tengah keheningan, mungkin masalah kita belum selesai, tetapi hati yang tadinya kacau menjadi tenang. Jawaban belum datang untuk persoalan-persoalan kita, tetapi kita memperoleh kekuatan untuk menunggu. Keadaan belum berubah, tetapi kita mendapat keberanian untuk terus menghadapinya. Pelayanan kita mungkin tidak dihargai, tetapi kita tetap diteguhkan untuk mengangkat meneruskan pelayanan itu. Itulah salah satu bentuk bagaimana kuasa Allah sering tidak kita sadari, namun terus bekerja dalam kehidupan kita. Allah tidak selalu mengubah keadaan kita terlebih dahulu, tetapi kadang ia mengubah hati kita terlebih dahulu di tengah keadaan itu, sehingga kita mampu untuk menghadapi keadaan kita, persoalan-persoalan kita. Jadi tak enak selesai piteme persoalan tanah di komeng karang tu puang. Justru sering lebih dahulu dia bekerja dalam hati kita.
Hati kita lah yang diubahkan bagaimana kita melihat, bagaimana kita menghadapi persoalan itu. Sehingga persoalan bisa saja belum terselesaikan. Mungkin kita masih menghadapinya dalam jangka waktu yang panjang, tetapi ada yang berubah, yaitu hati kita dalam menghadapi persoalan itu. Karena itu pula Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu belajar diam dan hening di hadapan Tuhan. Untuk mendengarkan Tuhan. Kalau kita memperhatikan Mazmur 85 tadi, di sana pemazmur mengatakan, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Aku mau mendengar. Bapak Ibu, seringkali banyak orang yang lebih fokus pada masalah yang dihadapi, sampai ia lupa menyediakan diri untuk mendengar suara Tuhan, tuntunan Tuhan. Padahal keheningan dapat menjadi ruang tempat kita kembali mendengar suara Tuhan. Keheningan dapat menjadi ruang tempat kita kembali mendengar suara Tuhan. Dalam keheningan kita datang kepada Tuhan dalam doa kita, merenungkan firman-Nya. Di sana Tuhan pasti hadir dan berbicara kepada kita. Dalam bacaan Matius tadi, kita lihat bagaimana Yesus sendiri memiliki waktu untuk pergi ke tempat yang hening, berdoa, membawa hidupnya kepada Bapa. Dan dalam keheningan itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita mendengar suaranya, yang akan terus bertumbuh dalam diri kita adalah kasih setia, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera, seperti yang diaminkan oleh pemazmur dalam Mazmur 85 tadi, bahwa ketika dia datang mendengarkan suara Tuhan, Tuhan berbicara kepadanya dan menumbuhkan kasih setia, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera dalam hidupnya. Dalam Injil, bacaan Injil tadi, ketika para murid sedang menghadapi badai, di sana Yesus datang. Petrus pun bisa berjalan di atas air saat dia fokus kepada Tuhan. Tetapi ketika dia mulai fokus, terpengaruh untuk fokus dengan masalah, keadaan yang ada di sekitarnya, Petrus pun mulai tenggelam. Ini memperlihatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa badai-badai kehidupan itu nyata, real dalam kehidupan kita. Tak itulah salah itu jona rupa-rupa pergumulan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah kemana kita fokus. Apakah kita fokus kepada persoalan itu atau kita fokus kepada Kristus, kepada Tuhan yang terus bekerja bahkan dalam keadaan yang tidak kita sangka-sangka. Banyak persoalan-persoalan dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang sebenarnya mampu kita hadapi dengan baik. Tetapi karena kita lebih fokus pada masalah itu justru semakin besar bagi kita. Ya, tak erana dikua dipandang enteng temi masalah le. Tapi biasa kukua sebenarnya den temi masalah bitti iri, bisa bang diselesaikan, bisa dihadapi. Tapi dirasa mau tak ilu, mau tak mampu, tak ilu, mau tak sanggup. Karena apa? Kita fokus pada persoalan itu, bukan fokus kepada Tuhan yang jauh lebih berkuasa dari masalah kita itu. Tetapi sebesar apapun masalah kita, kalau kita belajar fokus kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan ini, maka percayalah bahwa selalu ada kekuatan, selalu ada jalan keluar, selalu ada kuasa Tuhan yang akan dinyatakan di sana, sekalipun itu melalui hal-hal yang kita anggap paling sederhana sekalipun. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjumpaan Elia dengan Tuhan dalam keheningan, ada ketenangan. Lalu kemudian Tuhan berkata kepadanya, pergilah, kembalilah melalui jalanmu. Keheningan
adalah tempat Tuhan memulihkan kita, supaya kita sanggup kembali menjalani kehidupan. Tuhan tidak hanya berkata tenanglah, tetapi Tuhan juga berkata bangkitlah dan lanjutkanlah panggilanmu. Dalam keheningan, dalam perjumpaan Tuhan dengan Elia dalam keheningan, Tuhan tidak hanya memberikan ketenangan kepada Elia, tetapi di sana ia diperbaharui. Cara pandang Elia diperbaharui. Kalau dia tadi katakan saya tinggal sendiri, misa-misa tongan mora tepuang. Sekarang Tuhan katakan masih ada 7.000 orang Israel yang tidak sujud menyembah Baal. Tanya iko manna misa-misa Elia. Denna. Siadenduka patutau la musisolan. Umpataru itu katuamu sateme pasanan kukamasyangko. Masih ada 7.000 orang di Israel yang tidak sujud menyembah Baal. Ya. Tadi Elia merasa sendiri karena fokus pada masalahnya. Tetapi setelah berjumpa dengan Tuhan, Tuhan memperlihatkan untuk tidak hanya fokus pada titik masalah yang dihadapi itu sehingga tidak mampu melihat secara keseluruhan betapa Tuhan terus berkarya, beracara di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Elia diteguhkan, ditenangkan, dibaharui, pandangannya diperbaharui oleh Tuhan, tidak sampai di situ saja, tetapi kemudian Tuhan menyuruhnya untuk kembali melanjutkan pelayanan itu. Dan Roma pasal 10 bacaan kita tadi mengingatkan kita bahwa pengalaman keselamatan yang telah kita alami dalam Kristus tidak boleh berhenti pada diri sendiri, tetapi kabar tentang Kristus harus didengarkan dan diberitakan supaya orang lain juga percaya. Artinya bahwa sebagaimana Elia dipulihkan oleh Tuhan, kita juga ketika kita datang kepadanya dalam keheningan kita secara pribadi di hadapan Tuhan, lalu kita dipulihkan, kiranya kita tidak hanya merasa lebih baik dari yang sebelumnya, tetapi kita kembali menjadi orang-orang yang terus dipakai oleh Tuhan. Elia dipulihkan, ia kembali ke dalam tanggung jawabnya sekalipun ya ancaman Isabel masih ada, masih berlaku. Petrus ditolong dalam bacaan Injil Matius tadi. Setelah di sana ia menyaksikan kuasa Tuhan, ia kembali menjadi murid yang teguh bersaksi. Begitu juga dengan kita. Tuhan mau bahwa ketika kita datang kepadanya dan kita dipulihkan, ia pun ingin kita kembali ke tengah-tengah kehidupan kita, kepada keluarga kita, dalam pelayanan kita, dalam berbagai tanggung jawab panggilan yang Tuhan percayakan bagi kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, kalau mungkin hari ini kita sedang berada ibarat seperti di Horeb yang dialami oleh Elia, mari kita percaya bahwa kita tidak sendiri, semuanya belum selesai. Bukan karena kita tidak percaya kepada Tuhan, tetapi kita, kalaupun kita mengatakan mungkin kita sudah lelah, kita tidak sanggup lagi, kita merasa sendirian, firman Tuhan hari ini menjanjikan bahwa dalam kesediaan kita datang kepadanya, menikmati keheningan bersamanya, maka
selalu ada kekuatan, kepulihan untuk kita kembali ke tengah-tengah kehidupan ini. Firman Tuhan hari ini tidak menjanjikan bahwa semua badai, persoalan dengan sendirinya akan berhenti dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan memberikan sesuatu yang lebih dalam, bahwa Tuhan terus hadir, bahkan dalam hal-hal yang kita anggap sepele. Ia mencari Elia ketika Elia bersembunyi, ia berbicara ketika Elia diam, ia meluruskan ketika pandangan Elia menjadi sempit. Ia menunjukkan bahwa Elia tidak sendirian dan ia mengutus kembali. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita memiliki waktu untuk senantiasa hening di hadapan Tuhan, mendengarkan suaranya, membiarkan kuasanya untuk terus bekerja dalam kehidupan kita. Kuasanna puang matua lan kamaatanan, kuasa Tuhan nyata dalam keheningan. Kiranya Tuhan menolong, memampukan kita kembali ke tengah-tengah kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Biarlah dalam segala keheningan-keheningan yang kita alami bersama dengan Tuhan, di sana kekuatan dan pemulihan senantiasa ada dari Tuhan. Kuasa Tuhan terus dinyatakan bagi kita. Ada amin? Amin. Firman Tuhan dirahmati kita kiranya oleh kebenaran firman-Nya ini. Mari bersaat teduh Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan mengambil pesan-pesan, komitmen-komitmen tersendiri untuk firman-Nya yang telah kita dengarkan bersama-sama. Kita akan satu dalam, maaf. Dipersilakan solo dari PKB. Baik, puji nama Tuhan. Sungguh indah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya di pagi menjelang siang hari ini. Kiranya firman itu mengokohkan roh kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Untuk dari saya untuk ya, saya mengucap syukur di mana kasih Tuhan menyertai saya di sepanjang minggu ini lewat pujian yang saya akan naikkan.
Iya, ada gangguan. Karena tulisannya kecil, saya tidak bisa baca. Baik. Biasa kalau memuji ki Tuhan dan bangnya gangguan jauh mai iblis. Ya. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu ya Tuhan pimpin ke tempat ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Waktu imanku mulai goyah dan bela jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu ya Tuhan pimpin ke tempat ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku tahu ya Tuhan pimpin ke tempat ku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal.
sorga yang bakal. Dimuliakanlah Tuhan di tempat yang lebih. Kita satu dalam doa syukur dan syafaat kita berdoa. Henti-hentinya kami menyatakan pujian dan syukur kami kepadamu Bapa di sorga, Bapa sang pemilik kehidupan ini, juga Bapa yang begitu setia, mengasihi memeliharakan kami. Terima kasih untuk firman-Mu dalam persekutuan ini ya Tuhan. Hamba memperdengar dalam segala keterbatasan, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus terus bekerja dalam hati kami umat-Mu. Selalu begitu banyak kebenaran firman-Mu yang dapat kami peroleh dalam kesungguhan hati kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu hari ini Tuhan menjadi kekuatan bagi kami melanjutkan kehidupan ini. Tolong kami ya Tuhan untuk menyadari bahwa sungguh kuasa-Mu terus bekerja bahkan dalam keheningan, dalam kondisi-kondisi yang kami anggap biasa-biasa saja. Tapi di sana sesungguhnya kuasa-Mu tak pernah berhenti bekerja untuk kami. Dan karena itu Tuhan tolong pula kami, bahwa kami pun boleh menciptakan keheningan-keheningan bersama dengan Engkau. Kami datang membawa hidup kami dalam keheningan kami secara khusus, melalui doa kami saat teduh, untuk terus mendengarkan suara-Mu, tuntunan-Mu melalui firman-Mu. Biarlah dalam semuanya itu ya Tuhan, Engkau akan terus berkarya, Engkau akan terus menyatakan tuntunan-Mu, pemeliharaan-Mu, bahkan Engkau sendiri yang akan terus mengubahkan cara pandang kami dalam menghadapi kehidupan ini, sehingga kami tidak hanya melihat sepenggal-penggal dari perjalanan kehidupan yang kami alami yang bisa membuat kami berada pada keputusasaan. Namun kami boleh belajar melihat secara keseluruhan kehidupan ini yang sungguh di dalamnya tak terselami kuasa-Mu yang Engkau terus nyatakan bagi kami ya Tuhan. Dan tolong kami ya Tuhan, bahwa ketika kami telah menikmati dan terus menikmati perjumpaan dengan Engkau, kami kembali ke tengah-tengah kehidupan ini, terus bersemangat dalam berbagai tugas tanggung jawab yang Engkau karuniakan, baik dalam rumah tangga, baik di dalam pekerjaan-pekerjaan kami, usaha-usaha kami, terlebih dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Di sana sekalipun begitu banyak tantangan masih akan terus kami hadapi, kami tidak gentar karena kami punya Allah yang terus bekerja, menopang dan memeliharakan kehidupan kami. Bapa di sorga, terimalah syukur yang telah kami bawa bersama dengan seluruh jemaat-Mu, baik melalui pundi, melalui natura, bahkan semua bentuk ungkapan syukur jemaat Tuhan hari ini. Hati kami yang kami bawa, boleh Tuhan berkati, hidup kami boleh menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur secara khusus bersama dengan jemaat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang minggu ini, dari tanggal 3 sampai 9 Agustus, biarlah dalam segala keberadaan mereka ya Tuhan, Engkau yang akan terus memeliharakan kehidupan yang boleh Engkau karuniakan bagi mereka. Kami bersyukur bersama dengan keluarga almarhum Kakek Rangga, Bapak Benyamin Sampe, Bapak Jus Prianto, Bapak Yudi, Nenek Tio, Agus Sandi, Bapak Stephen Lim. Terima kasih Tuhan untuk sukacita khusus yang mereka boleh alami dan boleh menyatakan syukur bersama dengan jemaat Tuhan saat ini. Biarlah Tuhan melengkapi sukacita mereka dan terus melimpahkan berkat Tuhan bagi mereka. Kami memohonkan kasih-Mu pemulihan bagi umat Tuhan, jemaat Tuhan yang dalam segala keterbatasan mereka, bahkan pada masa lansia. Kami berdoa untuk Bapak Yakin Tandirerung di Makassar, Mama Kevin, Bapak Petrus Alexander, Bapak Markus Basang, Ibu Nimpa, Nenek Eka, Bapak Diel, Nenek Hari dan Mama Hari, Ibu Dorce Pasaka,
Ibu Justin Rampo di Makassar, kakek Prisil, Bapak Mendila Pongpadati, Nenek Pail, Nenek Leda, Bapak Joni Patete, Nenek Riel, Nenek Yanto, Bapak PT Pakan, Nenek Diel, Mama Debi. Ya Tuhan, dalam segala keterbatasan, jemaat Tuhan ini hanya kasih-Mu-lah yang menjadi penopang yang teguh bagi mereka, kekuatan dan kepulihan kiranya dinyatakan oleh Tuhan bagi mereka. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, Nenek Rena yang dirawat di rumah sakit Elim, juga Mama Aurel, Nenek Aurel, biarlah dalam perawatan yang sementara dialami, lawatan Tuhan terus bekerja melalui keluarga dan tenaga medis, mereka juga boleh mendapatkan kekuatan dan kepulihan daripada Tuhan. Kami memohonkan topangan-Mu bagi jemaat Tuhan yang berduka, keluarga Bapak Yakin Tandirerung, keluarga almarhum Bapak THB Pakan, keluarga Bapak Daud Sapan, keluarga almarhumah Nenek Tiku, keluarga Bapak Seri Payung Datu, keluarga Frederick Palete, keluarga almarhumah Ibu Elizabeth Lobo, keluarga Bapak Daud Linggi, keluarga Bapak Mayang Tandek, keluarga almarhum Bapak David Toding, keluarga Bapak Baran Rupang. Ya Tuhan, dalam setiap beban-beban duka karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi dan mengasihi mereka, kami mohon Tuhan penghiburan sejati ada bagi mereka, sehingga mereka tetap dikuatkan, diteguhkan, sekalipun dalam badai duka cita. Kami mempercayakan kegiatan-kegiatan pelayanan yang dilaksanakan di waktu-waktu yang akan datang ini, ibadah rumah tangga dan OIG, ibadah penghiburan dan perkunjungan. Atas kemurahan Tuhan, Tuhan terus bekerja menyatakan kuasa Tuhan bagi seluruh kehidupan jemaat Tuhan. Kami semua yang hadir dalam persekutuan ini ya Tuhan, teruslah rahmati kami, anak-anak kami dalam tumbuh kembang, dalam masa remaja, dalam masa pendidikan, dalam masa muda, yang sementara mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja, dan yang waktunya masuk dalam rumah tangga. Tuhan, karuniakan yang tepat, yang terbaik bagi anak-anak kekasih kami. Selaku orang tua, mampukan kami dalam berbagai tugas dan tanggung jawab anugerah Tuhan bagi kami boleh menjalankan dalam rahmat Tuhan sendiri. Bapa di sorga, ini syukur dan permohonan kami, teruslah tuntun kami di sepanjang minggu ini. Majelis gereja bersama dengan pengurus-pengurus OIG di jemaat Tuhan di sini, Tuhan mampukan pemerintah kami dan juga Toparenge dalam berbagai tugas tanggung jawab mereka juga dimampukan, sehingga seluruh kegiatan kami boleh berjalan dengan baik, baik di tengah-tengah jemaat maupun di tengah-tengah kemasyarakatan. Tuhan dipermuliakan. Ini permohonan kami ya Tuhan, sendengkanlah telingamu kepada kami, karena kami memohon kasih-Mu hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang kepada Bapa di sorga yang juga sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami, demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, baiklah kita mendengarkan penekanan warta. Namun sebelumnya disampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Putri Regina Palabiran MTH yang telah menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan memberkati Ibu dalam tugas pelayanan dan dalam rumah tangga. Kemudian disampaikan juga terima kasih kepada Bapak Ibu, rekan-rekan majelis, dan saudara-saudari yang terlibat dalam penata layanan ibadah pada pagi hari ini, sehingga ibadah boleh berjalan dengan baik. Diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Baiklah kita mendengarkan penekanan warta. Yang pertama, persiapan bersama pelayan ibadah PWGT
dilaksanakan Minggu 9 Agustus 2026 pukul 13. Pemimpin persiapan Saudara Gabriel Hart Tanjung, Sarjana Teologi. Kemudian yang kedua, perkunjungan duka Majelis Gereja, OIG dan anggota jemaat ke rumah duka almarhumah Albertine Payung Allo, orang tua dari Bapak Novianto Alik Somba, kelompok pelayanan Karaskibe ke Baatan Tamun Allo, dilaksanakan Senin 10 Agustus 2026, berkumpul di Rura dan berangkat pukul 16.30. Kemudian yang ketiga, Sabda dan doa malam Jemaat Karambe dilaksanakan Rabu 12 Agustus 2026 pukul 20 melalui YouTube Jemaat Karambe, pelayan Saudara Gabriel Hart Tanjung. Kemudian yang keempat, jadwal ibadah penghiburan almarhumah Ibu Yohana Tapi atau Mama Dewi, Rabu 12 Agustus 2026, doa pagi dan ibadah penghiburan pukul 17. Kemudian Kamis 13 Agustus 2026, doa pelepasan jenazah yang akan dibawa ke Kanuruan untuk dimakamkan dilaksanakan pukul 7.30 pagi ya. Kemudian yang kelima, pertemuan bulanan PWGT Jemaat Karambe dilaksanakan Jumat 14 Agustus 2026 pukul 15.30, pelayan dan tuan rumah kelompok pelayanan To Alo-Alo. Kemudian yang keenam, persiapan bersama pelayan ibadah rumah tangga untuk Selasa 18 Agustus 2026 dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 16. Pemimpin persiapan Pendeta Aje Mangiri MTH. Kemudian yang ketujuh, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa tim pelatihan penggunaan alat musik Jemaat Karambe akan melaksanakan pencarian dana dalam jemaat untuk mendukung pembiayaan pelatihan yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 16 Agustus 2026 di depan gereja dan akan menerima pesan melalui WA grup Jemaat Karambe. Kemudian yang kedelapan, kumpulan PPGT hari Rabu 12 Agustus 2026 di kelompok To Alo-Alo untuk sementara ditunda. Demikianlah penekanan warta, diucapkan terima kasih. Kemudian, baiklah kita mendengarkan pujian persembahan dari PPGT Jemaat Karambe. Disilahkan.
Lalu keduanya naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Kita mempercayakan hidup kita kepada dia yang adalah anak Allah. Kita yakin bahwa dalam tuntunannya sungguh tenanglah hati kita. Tuhan, pergilah dan percaya bahwa dalam keheningan sekalipun kuasa Allah nyata, dan maknailah anugerahnya dengan menjadi saksi kuasa dan kehadirannya. Sungguh kami percaya dan akan menyaksikannya bagi semua. Ini berkat Tuhan bagi kamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Kita akan kembali ke dalam kehidupan kita dengan satu keyakinan bahwa Tuhan akan senantiasa menuntun langkah kehidupan kita. Kita angkat pujian Kidung Jemaat 387 ayat 1 sampai 2. Ku heran Allah mau memberi rahmatnya padaku. Allah mau memberi rahmat
pujian ibadah kita, bersyukurlah kepada Tuhan.